Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Mutmainnah yang Allah muliakan. Kita melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkiratus Sami' Al-Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Terakhir kita membahas pada halaman ke-7 ya, halaman 7. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Dalil yang pertama sudah masyhur, firman Allah surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini juga yang menjadi jawaban Nabi kepada para sahabat ketika beliau ditanya siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata sahabat, bukan itu maksud kami. Maka Nabi katakan, maksud kalian orang yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Dia Nabi, sudah ganteng, kemudian menjadi wazir, menjadi semacam menteri ekonomi. Ya, itu Nabi Yusuf. Bapaknya juga Nabi. Ya. Nabi Yusuf ibn Nabiullah. Nabi Yusuf bapaknya Nabi dan dia diceritakan sangat ganteng. Kemudian Allah sebutkan sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling bagus di dalam Al-Quran, surah Yusuf. Ya. Kata para sahabat, bukan itu maksud kami. Kalau bukan Nabi Yusuf, maksud kalian, lalu siapa? Apakah orang Arab? Orang Arab mulia fil jahiliyati wa fil islami idza faqihu. Orang Arab itu dia akan menjadi terpandang di masa jahiliyah dan sesudah Islam. Ada syaratnya. Syaratnya adalah idza faqihu, jika mereka memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mulia dari kalangan orang Arab bukan karena keturunannya semata, ya, tetapi menjadi mulia sebab utamanya adalah karena fahamnya dia terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ibnu Abbas berkata, al-ulama'u fawqal mu'minin bi 700 darajat. Ma baina ad-darajataini 100 'am. Ulama itu, ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu buah karya dari Imam Al-Ghazali. Ya. Tadinya dia terpapar tasawuf, tapi kemudian dia berubah ikut sunnah. Ya. Waktu dia menulis kitab Ihya, dia
tidak banyak paham tentang hadis. Makanya dijumpai banyak sekali hadis-hadis lemah ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah juga katakan pada surah Ali Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar. Ya. Kalau kita belajar tauhid, kitab 1, 2, 3 karya dari Syekh Fauzan, makna lengkap dari la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Itu makna lengkapnya. Jadi tidak bisa kita fahami la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna yang tidak tepat. Ya. Maka aku bersaksi, ya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sebagai yang menegakkan keadilan. Wal malaikah, ya, dan para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan orang-orang berilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya, mengkategorikan yang bisa adil itu tentu Allah, para malaikat, kemudian siapa? Orang-orang yang berilmu. Ya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini disebut dengan waw athaf. Waw penyambung. Ya. Waw persamaan, namanya waw athaf. Nanti kalau belajar bahasa Arab, apa itu waw athaf? Ya. Jadi hanya 3 di dalam ayat ini yang bisa menegakkan al-qist, keadilan. Allah, para malaikat, dan orang-orang yang dianugerahi ilmu. Para malaikat bisa adil karena memang tidak ada nafsu yang lain selain kebenaran. Para malaikat. Orang berilmu, dia bisa adil karena ilmunya. Ya. Bukan karena semata sebagai manusia, ya, tetapi karena ilmu. Allah juga katakan Az-Zumar 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, ini penghujung ayat dari kisah salat malam Utsman ibn Affan. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9. Ya. Karena ilmulah, karena pemahamanlah mereka berharap akan rahmat Allah dan takut akan siksa Allah. Itu di awal ayatnya. Dengan pemahaman itulah maka mereka sholat malamnya panjang. Ya. Kenapa mereka bisa sholat malam begitu panjang? Karena ilmu tentang surga. Kenapa mereka sholat malam begitu panjang? Karena takut akan neraka. Kenapa mereka takut tentang neraka? Karena ilmu. Makanya Utsman ibn Affan diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika sholat malam dalam 1 rakaat seolah-olah membaca 1 Al-Quran. Bukan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Maka Nabi katakan, ya, dikutip oleh Ibnu Katsir, orang itu bisa dikatakan tekun dalam salat malam, qunut dalam salat malam, ketika dia sudah bisa dalam salat malamnya paling sedikit membaca 100 ayat. Ya. Paling sedikit. Satu malam dia membaca 100 ayat. Ya. Dan itu bisa lahir karena ilmu. Maka Allah katakan di penghujung ayat, qul hal yastawil ladzina
ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi katakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahidkum qalila." Andai kalian mengetahui apa yang sudah aku ketahui, maka kalian pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena ilmu. Apa yang Nabi ketahui? Nabi diperlihatkan azab neraka. Nabi diperlihatkan azab kubur oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj. Diperlihatkan. Nah, itulah yang mendorong beliau begitu takut kepada neraka. Karena ilmu. Kalian, kata Nabi, andai tahu seperti apa yang saya ketahui, kalian pun akan banyak menangis. Ya. Andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan mengurangi bersenang-senang dengan istri di tempat tidur. Andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan keluar, la kharajatum ila su'ada. Kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmulah para malaikat memenuhi langit. Tidak ada satu pun tempat di langit meskipun hanya satu jengkal kecuali diisi oleh malaikat. Mereka bersujud memohon surga kepada Allah, berlindung dari neraka. Karena apa? Karena mereka diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepribadian orang yang berilmu itu akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Allah juga katakan sebagai pijakan untuk mengambil sikap, ambillah sikap dari orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Maka Allah katakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui persoalan agama, tanya kepada orang yang berilmu tentang agama, tentang Al-Quran. Ya. Jangan mengambil sikap sendiri. Kalau mengambil sikap sendiri, kemungkinan besar salah. Ya. Kemungkinan besar sesat dan menyesatkan. Orang kalau menjawab dengan perasaan, Nabi katakan, kalian telah membunuh sahabat. Dalam peristiwa, ada seorang sahabat, kepalanya kebentur, kemudian bocor, malam hari dia junub, lalu dia tanya kepada sahabat, apa saya boleh tayammum? Kata sahabat, tidak boleh, karena air masih ada. Akhirnya dia berwudu dan mandi junub. Keesokan harinya dia meninggal. Ya. Itulah perkara yang dijawab dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Maka ingin bertanya satu perkara, tanya kepada ahli ilmu. 99 dia bunuh. Dia tanya kepada ahli ibadah, apakah tobat saya masih diterima? Tidak bisa. Karena engkau telah membunuh berapa? 99 orang. Akhirnya orang itu dia bunuh. Lengkap sudah dia membunuh berapa? 100 orang. Ya. Kemudian dia masih penasaran, apa tobat saya masih diterima? Akhirnya dia bertanya kepada orang yang berilmu, apa tobat saya masih diterima? Masih. Tapi ada ketentuannya. Engkau harus keluar dari tempat ini, dari daerah ini, ke balik gunung sana. Ya. Dia menjawab dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Maka orang yang menjawab dengan ilmu itu membahagiakan dan menenangkan orang. Tapi kalau menjawab dengan perasaan, ya bisa-bisa menyesatkan orang.
Maka ingin bertanya satu ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa ahla dzikri di sini? Orang yang paham terhadap Al-Qur'an, orang yang paham terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Allah juga sebutkan Al-Ankabut 43, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Demikian juga Al-Ankabut 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Tetapi Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, faedah dari Al-Qur'an, para ulama adalah manusia terbaik. Para ulama adalah manusia terbaik. Di antara dalilnya surah Fatir ayat 28, Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Walaupun ini terjemahannya tidak benar. Ya. Bukan di antara. Kalau di antara itu min, ya. Maka di sini disebut, kalau kita belajar bahasa Arab, innama itu artinya apa? Adawatul hasri. Hanya saja. Ya. Kalau inna itu sesungguhnya, disambung dengan ma, itu artinya al-hasr, pembatas. Yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Ya. Selain orang berilmu tidak bakal takut pada Allah. Ya. Makanya ini disebut dengan pembatas. Ya. Nah, siapa orang yang berilmu itu? Siapa ulama itu? Saya baca tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Pertama, orang yang disebut ulama atau orang yang disebut berilmu itu adalah, ini tafsir Ibnu Katsir, bisa nanti dibuka. Wa qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, ulama tabi'in, beliau berkata, al-alim, orang yang berilmu itu, kata Hasan al-Basri, man khasyiyar rahmana bil ghaibi, orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Dalam keadaan sendirian, bukan terlihat ahli ibadah di tengah orang banyak. Di ulama itu, kata Hasan al-Basri, atau orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah dalam keadaan tidak diawasi oleh manusia. Ya. Makanya saudara, ada nanti Pak di hari akhir, dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Hadis sahih ini Pak. Dia menghadap Allah membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Tapi kebaikan-kebaikannya ini dihapus oleh Allah, dicoret oleh Allah. Kata sahabat kepada Nabi, sifna ya Rasulullah, sifati kepada kami, kenapa bisa terjadi? Ya. Kata Nabi, dia memang ahli ibadah. Dia memang ahli ibadah. Ketika di tengah orang banyak, orang tahu dia itu ahli ibadah. Tapi ketika dia sendirian, tidak ada orang lain, hanya dia dengan Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang berani melanggar aturan Allah. Ya. Tidak ada mata yang tertuju kepada dia. Hanya dia dengan Allah. Terlihat dia orang alim, dia orang baik,
Dia orang baik itu, dia itu ahli ibadah, ya. Orang kagum kepada dia. Tapi saudara, ketika dia sendirian, di kamar sendirian, di rumah sendirian, ya, tidak ada mata-mata yang tertuju kepadanya, tidak ada yang bisa memantau dia. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang berani melanggar aturan Allah. Maka kebaikan yang sebesar gunung Tihamah itu dicoret oleh Allah, dihapus oleh Allah. Maka orang yang takut kepada Allah itu disebut ulama. Kapan mereka takut? Bukan saat di tengah orang banyak, bukan saat dalam keramaian, tetapi saat sendirian. Tidak ada yang mengawasi, ya. Kalau dia bohong nggak ada orang tahu, kalau dia curang nggak ada orang tahu, dia bisa ngakalin nggak ada orang tahu, ya. Tapi Allah Maha tahu, ya. Maka disebut oleh Hasan al-Basri, al-alim man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Wa raghiba fima raghaballahu fih. Orang yang disebut alim itu adalah orang yang mengharapkan sesuatu apa yang baik dari Allah, bukan mengharapkan dari manusia. Dia melakukan kebaikan bukan untuk disanjung. Dia melakukan apa saja bukan untuk manusia, tetapi yang dia lakukan itu untuk sanjungan Allah. Itulah ulama, itulah orang yang berilmu, ya. Maka siapa yang melakukan kebaikan untuk dunia, untuk manusia, sesungguhnya dia bodoh, ya. Kenapa saudara? Mengharapkan sanjungan pujian manusia, sesungguhnya manusia juga ingin disanjung, ingin dipuji, ya. Siapa zat yang tidak butuh sanjungan? Ya Allah. Allah nggak butuh sanjungan. Maka alim, kata Hasan Basri, adalah orang yang mengharapkan sanjungan zat yang tidak butuh disanjung. Wa zahada fima sakhitallahu fih. Alim itu yang kemudian dia disebut orang ulama itu adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, ya. Wa zahada fima sakhitallahu fih. Apa saja yang tidak disukai oleh Allah, itulah makna zuhud. Sehingga kita jangan memahami zuhud itu harus orang miskin. Zuhud itu harus pakaian jelek. Zuhud itu harus rumahnya bocor, rumahnya. Bukan itu zuhud. Tapi zuhud maknanya, kata Hasan al-Basri, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Summa talal Hasan, kemudian Hasan al-Basri membaca ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, masih dalam tafsir Ibnu Katsir, annahu qala, dia berkata, laisal ilmu an kasratil hadits. Ilmu itu bukan engkau banyak menghafal hadis, ya. Hakikat dari orang yang berilmu bukan yang banyak menghafal hadis, ya. Bukan orang yang gelar belakang depannya banyak, ya. Di depan profesor, doktor, belakang LCL, bukan itu orang yang berilmu, kata siapa nih? Ibnu Mas'ud, ya. Ribuan kitab di rumahnya, ya. Bukan itu orang berilmu, kata Ibnu Mas'ud, ya. Walakinnal ilma an kasratil khasyah. Tapi hakikat dari ilmu itu adalah ketika engkau bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita ini belajar agama Allah untuk mendebat orang. Jangan sekali-kali kita belajar sunnah, belajar hadis, belajar Quran, belajar tafsir
karena kita merasa pernah kalah debat dengan orang, akhirnya kita semangat belajar ya untuk membalas orang tersebut. Ya, karena kita merasa diserang tentang amalan kita, lalu kita belajar untuk menyerang balik. Jangan, saudara. Hendaklah kita mempelajari agama Allah untuk kita amalkan sebagai wujud takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Ya, tetapi perlu, kita perlu punya gelar, punya banyak buku, ya, untuk nambah takut kepada Allah, bukan sebagai koleksi, ya. Biar dikatakan ilmunya banyak, itu kitabnya banyak, lihat aja bukunya, ya. Ini kan sekarang ada orang yang menghabisi Ibnu Taimiyah, ya, mengaku 7 tahun di Mesir, ya, dihabisi Ibnu Taimiyah, anak baru, Pak. Ibnu Taimiyah itu kurang lebih 7 kali di penjara membela agama Allah, ya. Ibnu Taimiyah itu dia meninggal sedang membaca Al-Quran. Ibnu Taimiyah, Pak, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sekarang diserang, ya, diserang oleh dia katakan sebagai orang yang berilmu, ya. Hendaklah kita mempelajari agama Allah bukan untuk mendebat orang, bukan untuk merendahkan orang, tetapi untuk menambah apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, Allah berfirman, ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Mereka itu dah sebaik-baik makhluk, ya. Siapa sebaik-baik makhluk itu? Orang yang berilmu, ya. Orang-orang yang berilmu. Ulaika hum khairul bariyah. Karena mereka sebaik-baik makhluk, ya, dengan ilmu yang mereka amalkan, dengan ilmu mereka beriman, dengan ilmu mereka beramal saleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Apa sikap Allah kepada mereka? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Tuhan, ini Allah Subhanahu wa taala, membalas ya kebaikan mereka dengan surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Surga Aden itu sumber kenikmatan surga-surga yang lain, ya, namanya surga. Ada lagi surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang nikmatnya paling tinggi, namanya surga Firdaus, ya, berada di tengah-tengah surga, ya. Nah, orang beriman, anak turunannya dari nenek sampai cici-cicinya itu, kalau mereka sama-sama saleh, di mana mereka dikumpulkan? Di surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi kalau ada istilah pulang bersama, kita harus punya mimpi besar pulang bersama masuk surga. Apa nama surga mereka? Surga Aden. Surah At-Tur Allah katakan, ya. Dan ini mimpi besar keluarga, ya. Nenek mereka, bapak mereka, ibu mereka, pasangan mereka, anak mereka, cucu cicit mereka itu ngumpul di surga Aden, ya, dengan syarat sama-sama saleh, ya, namanya surga Aden. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka orang-orang yang terbaik itu, ya, yakni para ulama itu yang telah beriman kepada Allah dan mengamalkan ilmu mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka juga sudah redha kepada Allah. Kenapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Karena mereka takut kepada Allah. Dan tidak mungkin mereka takut kepada Allah kalau mereka tidak punya
ilmu. Maka sebaik-baik makhluk adalah para ulama. Ya. Apakah mereka harus kuliah? Apakah mereka harus punya gelar? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Dua ayat ini, kata pengarang kitab, menunjukkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Dan para ulama itu adalah sebaik-baik manusia. Ya. Tentu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Sampai di mana tingkatan pemahaman kita, ilmu kita tentang agama Allah, sampai di situ tentang takut kita juga kepada Allah. Semakin banyak ilmu kita, ya mestinya kita semakin takut kepada Allah. Ya, jangan kemudian karena otak berisi gelar, ya sombong. Ya, maka ada istilah ilmu apa itu? Ilmu padi semakin apa? Semakin berisi semakin itulah ulama. Ya, beda dengan orang yang baru belajar jurus pencaksilat. Ya, baru punya jurus langsung cari musuh. Orang ngaji itu nggak boleh seperti itu. Orang ngaji, orang belajar agama tidak boleh mencari orang lawan diskusi, nggak boleh. Ya, orang berilmu itu harus makin menunduk, tidak boleh mencari lawan diskusi. Saya sudah belajar hadis ini, sudah belajar ini. Siapa ini kira-kira untuk saya ajak debat? Nggak boleh. Ya, kita belajar agama Allah untuk menundukkan hati kita kepada Allah, bukan untuk ngajak orang debat. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Beberapa hadis yang mendukung ayat di atas, diantaranya may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya dia memahamkan kepadanya agama Allah. Ya, bismillah. Bisa dibedakan, Pak. Orang yang belajar sunnah, orang yang belajar hadis, itu sikapnya kepada orang juga berbeda. Ya, coba saja. Mungkin kita punya teman SD, punya teman SMP, SMA. Dia belum belajar agama Allah, mungkin gaya ngobrolnya juga beda. Ya. Gaya nongkrongnya beda. Tapi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ketika dia semangat mempelajari agama Allah, dia lebih hati-hati bicaranya. Ya. Dia lebih hati-hati. Itulah kunci kebaikan. Orang itu akan difahamkan oleh Allah terhadap apa? Terhadap agama. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, mulianya orang Arab bukan karena keturunan Quraisy, tapi karena agama, mereka faham terhadap agama. Nabi juga bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi saudara, ada istilah, ada orang awam. Ada orang awam. Itu akhlaknya, gaya bicaranya, ya. Apa yang dia lihat di HP, itu kita bisa tahu ini orang awam. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa-bisa memang karena juga belum banyak paham terhadap agama. Ya. Coba perhatikan. Nabi datang ke Taif. Nabi ke Taif. Ya. Dilempari. Ya, subhanallah. Yang sudah pernah ke Taif itu diceritakan ada batu dilempar oleh orang Taif, ditahan oleh malaikat. Itu bisa-bisa kena kepala Nabi, tapi ditahan oleh malaikat. Datang malaikat penjaga di sekitaran Taif itu. Muhammad, saya disuruh oleh Allah. Gimana kalau batu-batu di Taif ini kami angkat lalu kami jatuhkan ke orang Taif? Apa kata Nabi? Jangan. Mereka tuh kaumku, hanya saja belum tahu nih saya siapa. Jadi ilmu itu menentukan gaya bicara orang. Ya. Ilmu itu menentukan sikap orang kepada orang tuanya. Karena ilmu. Ya. Maka semakin dalam ilmu kita terhadap agama Allah,
mestinya semakin santun bicara kita kepada orang tua. Ya, semakin dalam ilmu kita kepada Allah, semakin hati-hati kita ngobrol dengan teman SMP, teman SMA. Ya, itu karena ilmu. Ya, maka Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah kepadanya, orang itu akan difahamkan terhadap agama oleh Allah. Ya. Makanya saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita belajar ini, Pak. Belajar bukan untuk pintar, Pak. Ya. Belajar ini ibadah. Belajar agama Allah, orang nyantri, orang mondok itu bukan untuk dapat gelar dan bukan untuk jadi ustaz. Ketika dia sudah jadi ustaz, selesai belajar. Ya. Ketika sudah hafal banyak hadis, selesai. Tapi kita ini belajar ibadah. Sesudah kita mempelajarinya, kita amal. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nyamperin sahabat ke pasar-pasar. Ya, datengin tuh sahabat-sahabat ke pasar. Kata sahabat Abu Hurairah, "Kalian datang ke masjid karena sedang ada pembagian warisan Nabi." Ya, sedang ada pembagian warisan Nabi. Dalam pandangan para sahabat, yang dimaksud warisan Nabi itu ya seperti pedang, ya, seperti baju, ya, atau apa saja peninggalan Nabi. Berangkat sahabat, ditinggalin pasar oleh sahabat. Ya, Nabi sudah wafat. Begitu sampai di Masjid Nabawi, gak ada bagi-bagi dalam bentuk barang peninggalan. Kembali nemuin siapa ini? Abu Hurairah. Kamu gak bener. Gak ada yang bagi-bagi warisan. Karena selama ini di warisan itu kan bisa difahami. Ya, warisan itu seperti wujud rumah, harta, itulah waris. Ya. Apa yang kalian lihat, kata sahabat Abu Hurairah? Kami sedang lihat orang-orang ngumpul di Masjid Nabi, membikin halaqah ilmu. Kata sahabat Abu Hurairah, ya itulah warisan Nabi. Warisan Nabi itu adalah ilmu. Maka kata Ibnu Qayyim, siapa yang mengambil bagian dalam warisan Nabi, dia itu orang yang paling mulia. Ya, siapa saja. Bisa yang menyampaikan, bisa yang mendengarkan. Kita sama-sama semua ini orang yang mengambil bagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus sama-sama semangat mengajar dan semangat belajar. Karena apa? Karena kita ini sedang berada di warisan Nabi. Ya. Betapa bahagianya orang, Pak, dikatakan mau dapat warisan. Ya, saya sering dapat orang konsultasi tentang warisan. Ya, bahagia. Maka kalau kita sedang bagi warisan, tiba-tiba ada yang bukan ahli waris, ngelihat itu sunnahnya dikasih. Ya, meskipun dia bukan ahli, dikasih bukan sebagai harta waris, tetapi sebagai hadiah. Senang dia. Ya, senang. Maka tidak sedikit orang saling memenjarakan karena soal harta waris, rebutan harta waris. Warisan Nabi bukan harta. Warisan Nabi adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil bagian, sesungguhnya dia adalah orang yang paling mulia. Tentu yang paling utama di sini para ulama yang menyebutkan dia dengan ilmu. Maka saudara, ada ulama-ulama yang tidak sempat menikah, bukan tidak mau, ya, karena sibuk dengan ilmu. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu tidak sempat menikah. Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah, bukan tidak mau menikah, ya, mau mereka menikah, tapi tidak sempat mikirin nikah. Ya. Kenapa? Karena sibuk dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti Ibnu Taimiyah itu
Itu warisan ilmunya, cetakan ilmunya itu kurang lebih 500 judul. Ya, 500 judul. Imam Nawawi besar, banyak karya-karyanya. Makanya mereka tidak sempat menikah. Ya, yang dilarang oleh Nabi tidak mau menikah. Ya, beda tidak mau dengan tidak sempat. Ya. Nah, karena kita ini nggak ada selevel itu, Pak. Apalagi nikah ini kan enak, Pak. Ya. Apalagi kalau sudah dua lebih enak lagi, Pak. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi itu bukan tidak mau menikah, tapi tidak sempat. Kenapa? Mereka lebih menikmati apa? Warisan apa? Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup bagimu derajat ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Martabat ini sebagai kehormatan dan nama baik. Sebagaimana tidak ada martabat di atas martabat kenabian. Tidak ada yang paling mulia di dunia ini selain para nabi, karena gelar datang langsung dari Allah. Ya. Maka nggak ada gelar haji Nabi, Pak. Karena gelar haji itu gelar manusia. Nggak ada Haji Ibrahim. Nggak ada gelar haji Nabi Muhammad, nggak ada. Itu gelar apa ini? Gelar manusia. Ya. Tapi Nabi itu gelar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gelar yang paling utama selain gelar dari Allah Jalla wa ala. Nah, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris martabat tersebut. Siapa yang meneruskan gelar kenabian, mereka menjadi orang paling mulia. Kenapa Nabi mulia? Karena mereka mendakwahkan ayat-ayat Allah. Ya. Itulah mereka mulia, karena mereka mengajarkan kitab-kitab Allah, suhuf, Al-Quran. Ya. Itu yang menyebabkan mereka mulia. Maka siapa yang mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, sungguh mereka orang-orang yang mulia. Maka Allah katakan Quran surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi wa manittaba'ani." Inilah jalanku yang aku berdakwah dengannya, dan siapa saja yang mengikuti aku. Ya, mengikuti aku dalam hal apa? Dalam hal mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, dari 7 perkara yang pahalanya tidak akan pernah berhenti, meskipun orangnya sudah berada di alam kubur, sudah meninggal dunia, ada 7 kata Nabi, Pak. Ya. 7 itu mayoritas tentang sedekah. Ya. Di antaranya wakaf Al-Quran, gali sumur, bersihin sungai, nanam pohon, bangun masjid, ninggalin anak soleh. Ada berapa? 6. Nomor 1 apa? Allama ilma, ngajarin ilmu. Jadi ada 7. Ya, saya urut dari bawah. Yang terakhir itu nomor 7, ninggalin anak soleh. Ya, kalau orang tua meninggal dunia, dia punya anak soleh, itulah orang tua yang paling bahagia. Ya, ke atas lagi bangun masjid, ini soal sedekah. Ke atas lagi nanam pohon, ini juga soal sedekah. Ya, butuh modal. Naik lagi ke atas bersihin sungai, naik lagi wakaf Al-Quran. Ya, nomor 1 itu ngajarin ilmu. Ya, 7 Nabi sebutkan. Coba perhatikan, apa poin pertama dari 7 itu? Ngajarin ilmu. Ya, semua mulia. Tetapi tidaklah Nabi menyebutkan nomor 1 melainkan itu karena kemuliaannya. Ya, semua mulia. Tapi sekali lagi, yang paling mulia dari 7 itu adalah ngajarin ilmu. Maka saudara, mudah-mudahan ada di antara keluarga kita ini yang menjadi ustadz, yang orang yang ngajarin Quran, ngajarin hadis. Ya, manakala beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu
tentang dua orang laki-laki, salah satunya ahli ibadah dan yang keduanya adalah orang yang berilmu, maka beliau bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya, perumpamaan orang yang berilmu, boleh semua orang datang ke medan perang. Ya, tidak boleh semua orang datang ke medan perang. Hendaklah ada satu bagian dari kalian kembali ke kaum. Ngapain kembali ke kaum? Liyunziru qaumahum idza raja'u. Ya, ada 100 orang, 80 orang datang ke medan perang, 20 orangnya menetap di kampung untuk ngajar Quran, ngajar hadis. Tidak boleh 100-100-nya datang ke medan perang. Ya, maka saudara yang Allah muliakan, ya, para ulama itu, orang yang menyibukkan dia dengan ilmu itu disebut dengan pewaris Nabi. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan sesudah Isya, Pak, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk pada hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turuqil jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ya, meniti jalan untuk menuntut ilmu, sulika bihi tariqun min turuqil jannah, maka akan dimudahkan baginya satu jalan dari jalan-jalan surga. Subhanallah, ya. Maka kalau tidak ada kesibukan yang sangat mendasar, ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan majelis ilmu. Ya. Bisa jadi sekali lagi saudara, ilmu-ilmu ini sudah pernah kita dengar sebelum. Ya. Maka itu yang saya bilang tadi. Kalau kita datang ke majelis ilmu tujuannya semata-mata, ya, untuk mengisi otak dengan ilmu, ya. Kalau kita sudah punya ilmu, buat apa lagi, Pak? Tapi tujuan kita adalah ibadah. Dan tujuan terbesarnya, kenapa kita datang ke majelis ilmu? Agar Allah mempermudah jalan kita untuk masuk surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm. Malaikat-malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya, ya, kepada li talibil ilm, penuntut ilmu. Malaikat, Pak, makhluk yang besar. Contoh saja, malaikat penyanggah arsy Allah. Ya, Allah tinggi di atas arsy. Nah, arsy Allah itu disanggah oleh 4 malaikat. Begitu kiamat terjadi, jumlahnya menjadi 8. Allah katakan Quran surah Al-Haqqah, ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, ya. Ayat sebelumnya, malaikat ketika dunia ini berguncang, maka malaikat penyanggah arsy Allah itu menjadi 8. Jarak dari pundak ke telinga malaikat penyanggah arsy Allah itu ditempuh perjalanan 70.000 tahun. Ya, hadis sahih. Ya. Nah, selain malaikat itu besar, malaikat juga punya ajnihah. Apa ajnihah? Punya sayap. Yang mereka bisa terbang kemana saja sesuai kehendaknya. Ya. Malaikat besar dan punya sayap itu kata ulama sebagai simbol kehebatan mereka. Ya. Sebagai tanda kemuliaan mereka. Bisa kemana-mana saja. Dan mereka itu besar. Dan malaikat yang paling banyak sayapnya adalah malaikat Jibril. Ya. Tapi saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat yang besar itu, yang gagah, yang mulia, dengan sayap yang banyak itu,
mereka letakkan sayapnya. Maknanya itu adalah mereka menunduk, mereka merendah. Biasanya orang yang merendah itu kepada orang yang lebih tinggi. Ya. Kapan malaikat meletakkan sayapnya? Untuk orang yang menuntut ilmu. Para malaikat merasa rendah di hadapan orang yang menuntut ilmu. Itu maknanya, saudara. Ya. Malaikat yang gagah, yang besar, yang bisa terbang kemana-mana, yang tadi saya sampaikan, ya, dari pundak ke telinga ditempuh 70.000 tahun, tapi terhadap para penuntut ilmu, subhanallah, mereka menutup sayapnya begini, Pak. Ya, mereka tutup sayapnya sebagai bentuk rasa hormat, ya, kepada penuntut ilmu. Kita ini orang-orang yang dimuliakan, ya, oleh para malaikat. Nah, kalau malaikat sudah memuliakan, sudah pasti sumber kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini, Pak, selalu disibukkan dalam ilmu. Ya. Orang seperti kami disibukkan menyampaikan, dan kita, ya, disibukkan untuk belajar, duduk di majelis ilmu. Ya. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Terhadap para penuntut ilmu kita ini, ya, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Itu didoakan oleh malaikat yang ada yang di langit dan yang di bumi. Yang di langit itu siapa? Ya para malaikat. Tinggi lagi di atasnya ada Allah. Maka kalau kita ditanya, aina Allah? Allah tinggi di atas arsy. Ya, dan malaikat itu di langit, Pak. Tadi saya sampaikan, Pak. Langit itu 7 lapis. Tidak ada satu tempat di langit, meskipun hanya 1 jengkal, kecuali di situ ada malaikat. Hadis sahih. Ya. Langit yang 7 lapis, tidak ada satu ruang, satu tempat di langit, meskipun hanya 1 jengkal, kecuali di situ ada malaikat. Apa kerjaannya? Memohonkan ampun, doa kepada Allah. Kepada siapa? Di antaranya kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Ya, cuma kan kita nggak tahu, kita nggak dengar. Dan bukan hanya yang di langit, ya, waman fil ardi, yang ada di bumi. Hatta al-hitanu fil jawfil ma', sampai ikan-ikan yang ada di air, ya, bukan hanya ikan di laut, ikan di sungai, ikan di mana saja, di mana ada ikan, itu mendoakan kita, subhanallah, ya, sampai seluruh ikan, ya, yang jumlahnya tidak bisa terhitung, ya, mendoakan kita. Apakah kemudian kita akan malas duduk di majelis ilmu? Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya pernah sampaikan, terutama kalau kita sudah meninggal, Pak. Kalau kita sudah meninggal, apa yang paling kita harapkan? Doa. Ya, doa. Makanya orang masuk ke dalam yang lahat, kata Nabi kepada sahabat, berdiri kalian. Kalian yang ikut mengantar jenazah, berdiri kalian semua. Lakukan, minta kepada Allah 2 perkara. Istaghfiru li akhikum wa sallu alaihi bitasbih fa innahu al-ana yus'al. Mohonkan 2 perkara. Maka doa di pekuburan itu pendek saja. Ya Allah, ampunkan dosanya dan kuatkan dia. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Ampunkan dosanya dan kuatkan dia. Karena memang kita ini butuh doa orang, Pak. Ini bukan lagi orang, malaikat dan ikan yang sama sekali nggak punya dosa. Mana ada dosa ikan, Pak? Semakin dikit dosa seseorang, maka semakin mungkin doanya akan dikabulkan Allah. Ikan nggak punya dosa, ya, maka pasti doa mereka mustajab. Kapan ikan berdoa? Untuk orang yang duduk di majelis ilmu.
Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, saya kira cukup, insyaallah kita sambung pengajian kita ini. Sebelum kita qomat, mungkin ada satu dua pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Qadar Allah. Iya. Iya. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ya. Tidaklah segala sesuatu ini kecuali atas takdir Allah. Ya. La taqul law fa inna law tuftahu a'malu syaitan. Jangan kau katakan seandainya. Karena seandainya itu perbuatan syaitan. Walakin qulu qaddarallahu ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini takdir Allah sesuai apa yang Dia kehendaki. Maka kita beriman ada 6 rukun iman. Di antaranya beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Baik dan buruk itu menurut kita. Maka Allah katakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi menurut kita itu enggak baik. Menurut kita, menurut akal kita enggak baik. Tapi menurut Allah itu baik. Ya. Ali bin Abu Thalib berkata, Pak, saya berdoa 1000 doa. Saya sampaikan 1000 permintaan kepada Allah. Andai ada satu permintaan saya yang Allah penuhi, maka yang satu itu lebih saya cintai dari yang 999 yang tidak Allah penuhi. Kenapa? Ya, karena yang satu itu adalah pilihan Allah. Adapun 999 pilihan saya. Allah tidak penuhi. Karena Allah Maha tahu kalau Allah kasih 999 itu bisa jadi buruk bagi kita. Maka semua ketentuan Allah kepada kita itu baik. Ya. Sakit, siapa yang pengen sakit? Ya. Tapi kalau Allah sudah takdirkan kita sakit, itu baik menurut Allah untuk kita. Ya. Siapa yang mau usahanya hancur? Ya. Tiarap dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah hancur usahanya, itu menjadi ketentuan Allah. Apakah kita akan mengatakan takdir itu kejam? Maka katakanlah qaddarallah ma syaa fa'ala. Bisa jadi kalau usahanya terus melejit ke atas, mungkin dia akan sombong. Dia akan menganggap ini karena saya, ini karena kehebatan saya. Ditegur dia oleh Allah untuk kembali pelan-pelan merangkak dari awal, dari bawah. Ya, maka semua ketentuan Allah itu baik bagi kita. Ya, cuman kadang-kadang iman yang belum sampai, sehingga ada ungkapan takdir itu kejam. Semua takdir itu baik. Ya, semua takdir itu baik. Ya, tinggal kita harus yakin seyakin-yakinnya. Ya, kita makan dijaga. Ya. Olahraga rajin. Ya. Dosa ditinggal. Doa sehat terus. Tapi tetap saja ada orang sakit. Ya. Padahal olahraga iya. Pola makan sudah dijaga. Ya. Dosa ditinggal. Bakti sama orang tua iya. Tetap sakit.
Apakah kemudian kita katakan Allah kejam pada kita? Ya, bisa jadi sakit itu, dan pasti sakit itu kebaikan untuk kita. Ya, semua ketentuan Allah itu untuk kita baik. Maka jangan kau katakan seandainya. Ya, seandainya tidak boleh. Tapi katakanlah ini takdir Allah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Demikian. Ada yang lain silakan. Cukup. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.